Lagi-lagi Kemenhub mengeluarkan kebijakan yang sangat konyol. Kalau sampai kebijakan ini dikeluarkan, berarti ini udah benar-benar orang gila, nggak pantas jadi menteri. Dia mengeluarkan wacana sepeda mau dikeluarin pajaknya. Coba kalian bayangin, sepeda loh mau dikeluarin pajaknya. Sesusah itu kan negara ini sampai harus menekan ke sepeda pun mau dipajakin. Apa nggak sekalian aja itu orang mau buang air besar dipajakin? Nggak sekalian nanti orang jalan kaki juga dipajakin? Yang waras dikit lah, menteri gila apa? Ini memang benar-benar minta dinepalkan sih, udah luar biasa sih tololnya menurut aku. Lama-lama bisa luar biasa gila sih tinggal di Indonesia ini. Kabar terbaru, peraturan baru dari Polantas, kalau ban motor atau ban mobil kalian gundul atau botak, itu bakal kena denda atau kena tilang 250.000 dan dihukum penjara selama 1 bulan. Kan makin lama makin konyol tinggal di negara Indonesia ini. Bukan gimana ya, kayak nggak tahu mau buat apa hidup di Indonesia ini. Serba salah coy, peraturan-peraturannya di luar nalar semua. Beneran lama-lama bisa gila tinggal di Indonesia ini. Bisa mati memang kita lama-lama tinggal di Indonesia ini ya. Bersepeda, bisa-bisanya diwacanakan kena pajak. Ini otak pemerintah di mana sih? Kemarin razia pajak kendaraan dilakukan di SPBU. Kemudian ada penagihan pajak dari rumah ke rumah. Ini maksud kalian apa? Hah? Ini rakyat Indonesia sekarang lagi susah. Kalian utang ribuan triliun ke luar negeri. Kami nggak tahu manfaatnya apa. Tiba-tiba pembayaran, rakyat yang digenjot pajaknya. Ya, memang bangsat kalian ya, bangsat kalian tahu. Emang siang dangkalan menteri sekarang gagak pada punya otak. Segala semuanya dipajak. Masa iya sepeda dipajak? Balik lagi dong ke zaman Soekarno Soeharto. Sepeda ada pajaknya, ntar TV ada pajaknya, kencing ada pajaknya, berak ada pajaknya sekalian, lu jalan kaki ada pajaknya. Buset deh, sial dangkalan lu, meres mulu rakyat. Yang hutang lu ribuan triliun, rakyat kagak tahu. Rakyat yang suruh bayar hutang lewat pajak. Salam warga jaga desa. Lagi nih, pajak sepeda bakal dipungut tuh, ya kan? Kemenhub buka wacana pesepeda bayar pajak. Apalagi nih? Ayo hidup sehat, jalan kaki. Mobil dipajak pungut, oke. Motor dipajak pungut, oke. Sepeda nggak pakai bensin, karena mungkin nggak nguntungin buat negara, guys. Kalau beli bensin kan dapat pajak tuh, pungut pajak, ya kan? Karena nggak nguntungin negara, jadi ya harus dipungut pajak juga. Enak amat kalian tuh supaya rakyat jelata tahu diri lah, ya kan? Hidup di negara yang penuh dengan kedamaian ini, ya kan? Apa-apa dipungut pajak, bersyukur lah, ya kan? Karena negara ini butuh duit buat bayar utang, buat bayar para pejabat. Apalagi kemarin yang betulin jembatan, ya kan? Katanya waktu dibenerin rakyat jelatanya, terus pejabatnya datang tuh ngucapin selamat. Terus waktu ditegur, emang kalian rakyat pada bayar pajak, ya kan, buat bangun ini jembatan? Padahal bangun kan rakyatnya, ya kan? Terus harusnya ditanya dong, bapak nguntalnya gajinya pakai apa? Pakai peju bapak itu. Lanjut, ya kan? Itu di Wakanda ya guys. Nah mulai sekarang jalan kaki guys. Kalau kalian nggak pengen kena pungut pajak, jalan kaki biar sehat, kan? Kan apalagi coba nikmat mana yang kau dustakan hidup negara dengan penuh dengan cinta kasih, ya kan, meratukan rakyatnya, merajakan rakyatnya. Bagaimana lagi kalau nggak di Konoha, ya? Bersyukur kalian, ya kan, bersyukur ngasih hidup yang makmur ke pejabat-pejabatnya. Kalian tuh bersyukur karena sudah beramal ibadah, bayar pajak, ya kan. Tahu diri kalian, gak usah lah komplain-komplain. Pejabat biar makin buncit. Menyenangkan orang itu adalah ibadah. Siapa tahu kalian masuk surga, ya kan. Lanjut. Negara kita ini sebenarnya mau bangkrut atau mau bagaimana ya? Baru-baru ini Kemenhub mewacanakan bahwasannya pesepeda akan dikenakan pajak. Dan sebelumnya SPBU, pasar juga kena razia pajak sepeda motor yang mati. Ini udah gila-gilaan ini sahabat. Saya lebih setuju dengan pernyataan Said Agil yang mengatakan jika pajak di negara ini masih dikorupsi, maka sebaiknya rakyat tidak usah bayar pajak. Sebelum undang-undang perampasan aset para koruptor itu disahkan, maka sebaiknya masyarakat jangan dulu membayar pajak. Itu adalah sebuah statement yang paling tepat dengan kondisi negara yang saat ini. Pernyataan Said Agil yang diperkuat oleh Pak Mahfud MD itu sebenarnya benar. Jika masih ada
koruptor di negara ini, maka sebaiknya rakyat tidak usah bayar pajak. Salam waras. Ya, halo guys, selamat siang guys. Apa? Kalian bicara tentang pajak? Ada wacana dari Kementerian Perhubungan, sepeda akan dipungut pajak seperti zaman saya masih kecil. Jadi saya ingat kembali ke masa lalu, yaitu di zaman Orde Baru. Semasa saya kecil, dibonceng oleh almarhum bapak saya, di kota itu terlihat ada operasi sepeda, ya. Dan dengan sigap petugasnya langsung memberhentikan sepeda bapak yang sedang dikemudikan bapak, dan saya kebetulan bonceng di belakang dengan kaki terikat, ya. Disuruh minggir, dimintain, kalau di tempat saya namanya peneng, ya, peneng pajak. Karena bapak saya almarhum selalu kalau pas musim peneng itu dia tidak mau menempelkan di batangan sepedanya, ya, diletakkan atau ditempelkan di bawah sadel. Jadi sering menimbulkan pertengkaran dengan petugas. Bahwasanya mau sepeda yang dipakai oleh bapak saya tidak pernah ada tempelan berupa stiker peneng itu tadi. Terjadilah debat, lalu bapak saya baru mengutarakan bahwa selalu saya tempelkan di bawah sadel. Itu pun menjadi polemik. Kenapa? Karena alasan bapak saya, kalau ditempelkan di batangan sepeda akan kena panas, hujan dan segala macam, cepat luntur. Jadi sering terjadi perdebatan antara orang tua saya almarhum bapak saya dengan petugas peneng, ya. Jadi saya ingat sekali pada saat itu semuanya dikenakan pajak. Naik sepeda harus bayar pajak, radio bayar pajak, televisi pun bayar pajak pada saat itulah. Ini mau kembali lagi ke Orde Baru. Sakit jiwa ini wacana Kementerian Perhubungan. Sakit jiwa bapak ini, menteri apa kepala terminal ini meminta upeti begitu. Coba menggali potensi yang ada di Indonesia, tarik semua aset yang dimiliki oleh para koruptor, miskinkan koruptor, masukkan ke kas negara, atau kelola sumber daya alam kita. Kita ini kaya raya loh. Jika sumber daya alam kita dikelola dengan baik, dengan benar, dengan jujur, rakyat Indonesia dapat gaji 20 juta per kepala, per orang 20 juta guys. Itu bukan orang lain yang ngomong, Pak Mahfud MD yang mengutarakan itu. Sakit jiwa menteri ini. Selamat siang, jadi menteri yang sehat. Ada wacana dari Dinas Perhubungan bahwasanya sepeda bakal dikenakan pajak, teman. Nah, inilah tandanya bahwa memang Indonesia ini keuangan negara kita ini lagi kolab, kawan. Lagi ya ngos-ngosan begitulah. Jadi ya siap-siap sajalah bagi rakyat Indonesia, bagi yang punya sepeda bakal dikenakan pajak begitu. Jadi memang cocok juga itu, kawan, supaya kas negara kita ini makin kaya begitu. Kaca barudak naon cenah. Naon cenah? Tingali peraturan konoha. Geus beuki dieu beuki lieur. Tingali maknya anu boga sepeda kena pajak cenah. Ya Allah, saking geus miskin-miskinna negara Indonesia tingali sampai sepeda kena pajak cenah. Hek ponakan aing baroga sepeda heueuh kabeh. Aduh eta pajakna geus sabaraha coba. Henteu lieur mah ieu. Aing asa tadi eun bika kirim-kirim panon yang bener ieu gitu. Peraturannya emang bener. Bisa salah maca gitu orang. Hayang seuri urang mah, heeh. Nyebutkeun cenah sepeda motor, sepeda. Heuh sepeda lain motor ieu mah sepeda. Aya dia kudu make pajak. Astagfirullahaladzim. Engke mah bulu jembut oge kena pajak meureun heuh nya. Astagfirullahaladzim geus lieur konoha bener-bener Gusti nu Agung. Ya Allah.